warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Zulwi, sebagai Jurusan Ilmu Ekonomi 1900 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resumi dari mata kuliah Sejarah Pengatur Ekonomi pada pertemuan ke-7, yaitu tentang pembaruan Marx, yang akan dibagi pada beberapa poin di bawah berikut. Pada yang poin pertama, kita akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari pembaruan Marx. Munculnya pembaruan terhadap Marx di bidang kritikan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Marx adalah ketika tokoh-tokoh Marxis ini memberikan kritik terhadap kapitalis. Dan salah satunya tugas menjadi pendorongnya ialah tulisan Marx yang tidak seluruhnya didasarkan atas argumentasi yang kuat atau yang didasarkan atas dasar yang kuat. Dan berikut adalah pembagiannya. Yang pertama ialah kuartal pertama pada abad 20. Modifikasi yang dilakukan oleh Lenin akan memberikan klaim sosialisme akan memuncul pertama kali di negara kapitalis yang paling lemah. Hal ini dikatakan bahwa ketika negara kapitalis itu menjadi lemah, maka akan berpotensi menjadi negara pertama yang akan menerapkan sistem sosialisme. Yang kedua ialah pada tahun 1930, Lenz and Lehner mengembangkan teori sosialisme pada yang didasarkan pada kemampuan industri yang terdeteksi dan menggunakan penetapan harga yang diterapkan secara total dan error oleh suatu badan perencanaan. Yang ketiga ialah pada tahun 1950 sampai 1970. Berkembang aliran sosialis baru di negara sosialis Eropa dengan aliran baru yang bernama dengan aliran kiri atau New Left, yang percaya bahwa transformasi kapitalis sangat diperlukan. Mereka tidak percaya bahwa transformasi ini akan bersifat konstan untuk secara terus-menerusnya. Dan pada tahun yang sama, sistem pasar Lars and Lehner dikembangkan menjadi sosialisme yang dikelola oleh kaum buruh. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 90-an terjadi di mana negara sosialis mengalami kemunduran atau kehancuran. Uni Soviet yang pada masa itu yang dipimpin oleh Mikhail melancarkan Giones dan Perestroika, yang dimana meninggalkan pemikiran Marx, dan inilah yang terjadi ketika pada tahun 90 ini Uni Soviet bubar dan aliran-aliran Marx ini ditinggalkan atau tidak digunakan lagi. Lalu pada poin yang kedua kita akan menjelaskan tentang Leninisme. Teori ini adalah teori politik dan diktatorat. Leninisme ini terdiri dari teori politik dan ekonomi yang bersifat sosialisme yang dikembangkan oleh Marxisme. Pendirinya sendiri ialah tokoh dari Rusia yang bernama Vladimir Ilyich Lenin, yang lahir pada 1870 dan wafat pada 1924. Ia adalah bapak revolusi dari negara Rusia, dan berikut adalah tulisan yang sangat terkenal dari beliau, ialah yang berjudul, yang pertama, The Development of Capitalism in Russia, yang terbit pada 1956, dan Imperialism, The High Stake of the Capitalism, yang terbit pada 1933. Beliau berkeinginan untuk membentuk komunisme pertama di Rusia melalui beberapa teori yang dikemukakannya sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme. Yang pertama ialah dan di bawah berikut adalah kritiknya. Yang pertama ialah kapitalisme dan imperialisme. Lenin menguraikan bahwa karakteristik kapitalis itu bersifat monopoli. Yang pertama ialah konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. Yang kedua ialah merger finansial dan kapitalis modern. Sewaktu-waktu baik dan lembaga finansial semakin mengurangi daya kontrol alokasi sumber daya, dan sumber daya ini ialah sumber daya modal. Lalu bangkitnya ekspor kapital, yang ada hal di sini adalah bukan dari bidang komoditas, berbagai bentuk utama pertukaran internasional. Lalu pembagian bunga dalam lingkung ekonomi yang dipengaruhi oleh kapitalis monopoli. Lalu yang kedua, kritik
Lenin terhadap kapitalisme ialah teori pembangunan yang seimbang. Teori ini adalah teori yang berlandaskan analisis Lenin tentang lokasi revolusi proletariat. Menurutnya, pertumbuhan tidak sama setiap negara, bahkan di negara kapitalis sekalipun. Konflik peperangan, konflik militer, dan sebagainya akan memperlemah negara di negara kapitalis. Dengan melemah kekurangan di negara imperialis, maka masyarakat tanah bangkit melawan negara agregator. Argumentasi ini menghasilkan revolusi Blagojevich tahun 1917 di negara Rusia dan berhasil menjadi negara pertama yang menganut sistem sosialisme, yang dimana Rusia ini berubah jadi negara universitas dan melakukan perkembangan melalui perencanaan yang terpusat. Lalu yang selanjutnya ialah teori tentang revisionisme. Pemikiran ini ada setelah pemikiran Marx dan Engels yang berfokus pada dua tema. Yang pertama ialah kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosial pasar. Dan tema kedua ialah kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa adanya revolusi kekerasan. Dan adapun tokoh-tokoh dari teori revisionisme ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah Edward Bustine yang lahir pada 1890 dan wafat pada tahun 1932. Revolusi Protestan selain tidak diperlukannya, juga mungkin terjadi dalam skala yang sangat kecil. Dalam jangka panjang, masyarakat yang telah terdidik ini akan memilih sosialisme secara sukarela tanpa harus melalui jalan kekerasan. Ia berpendapat bahwa perubahan dari kapitalisme dan menuju sosialisme ini tidak perlu adanya kekerasan atau revolusi secara paksa karena mereka sudah terdidik dengan pendidikan yang ada. Selanjutnya ialah Mikhail Tugan dan Borowski 1865 sampai 1919. Teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalis. Ia percaya kapitalis bisa berkembang tanpa batas, masyarakat harus bekerja keras dan terencana. Dia tidak memungkinkan bahwa masyarakat kapitalis pun bisa berkembang dengan kerja keras. Yang dikatakan bahwa mereka ini bahwa juga setuju bahwa sistem kapitalisme juga bisa berkembang sepertinya sosialisme sebagai asumsi mereka. Yang selanjutnya ialah Kautsky 1854 sampai 1938. Kant melakukan serangan pertama terhadap kritikan Bernstein tentang teori Marx. Pada tahun 1902, ia memfokuskan pandangannya bahwa suatu depresi yang kronis dan mendorong kaum pekerja untuk memiliki alternatif sosialisme, dan bahwa reformasi sosialis tidak akan menentukan antagonisme kelas masyarakat tersebut. Dan lalu pada teori yang terakhir ialah tentang aliran baru atau New Left Theory. Aliran kiri baru atau New Left ini bangkit di Amerika serta di negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an. Gerakan ini dipengaruhi berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda, mulai dari Marxisme ortodoks sampai kaum radikal yang sering mengkritik kapitalisme, bahkan penulis non-Marxis. Mereka ini sangat mengkritik kapitalisme, bahkan mereka sangat mengkritik selain tokoh-tokoh non-Marxis. Secara sederhana, teori aliran kiri baru ini diartikan sebagai kombinasi antara Marxisme, Leninisme, ortodoks dengan pikiran yang baru, dan bahwa ini adalah pencampuran bahwa sistem sosialisme dengan sistem Leninisme ini dicampur dengan ortodoks dengan pemikiran baru. Lalu perhatian terhadap Marxisme muncul lagi setelah terbit terbit buku Monopoli Kapital oleh Paul Baran dan Sweezy tahun 1966. Buku ini sangat berfokus pada perhatian pada aspek monopolisme
perusahaan raksasa dan perusahaan raksasa dalam perekonomian modern. Lalu analisis ekonomi barat survei ini paralel atau berhubungan dengan tujuan pakar non-Marxisme, yang di sini adalah tokoh barat yang mengungkapkan kebobrokan pengusaha konglomerat di negara Amerika. Lalu ada C. Rich Mills 1916 sampai 1962, adalah ahli sosiologi dari Columbia University pada tahun 1965. Ia menulis buku The Power First Fall of Elsick yang mengumumkan bahwa negara kapitalis Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kaum elit yang terdiri dari perusahaan besar dan pemilik modal berkolaborasi dengan pemerintah dan pimpinan serikat buruh. Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kaum agnoragia daripada kaum demokrasi. Lalu ada Emin Mendel pada tahun 1908. Ia membuat buku yang berjudul Merged Economy Theory. Buku ini menjelaskan dari buku Merged Economy Theory ini, ia menjelaskan bahwa yang lebih sederhana, sehingga yang dimaksudkan inilah teori-teori Marx, sehingga teori Marx ini mudah dipahami oleh orang-orang awam atau masyarakat kelas awam. Lalu, dia juga membuat analisis bagaimana perekonomian negara barat bisa dibalikkan dari kapitalisme menuju sosialisme. Dia membuat analisis bagaimana caranya untuk merubah sistem kapitalisme ini berubah menjadi sosialisme. Lalu jika kita perhatikan, ada kesamaan berbagai dan perbedaan antara kubu kiri dengan kubu Marxis ortodok. Kedua, kubu ini setuju bahwa kapitalis harmoni karena ditransformasikan menjadi masyarakat sosialis yang baru. Lalu perbedaan yang paling mencolok antara kaum kiri baru dengan Marxisme adalah tentang tidak terbelakangnya sosialisme. Kaum kiri setuju dengan revolusionis bahwa kejatuhan kapitalisme bukan menjadi soal yang terelakkan. Bahkan kejatuhan tersebut tidak mesti terjadi. Lalu kecaman terhadap kapitalisme kontemporer. Kecaman kaum kiri baru terhadap kapitalisme modern mirip dengan kritik-kritik yang dilontarkan Marx. Yang paling mereka tidak sukai dengan kapitalisme adalah tidak seimbangnya distribusi ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis. Konflik kelas masyarakat harus dipandang sebagai konflik atas distribusi kekuatan politik. Kontrol kekuatan politik dan kapitalis monopolis mempunyai konsekuensi penting bagi perekonomian dunia. Tanpa eksploitasi sumber daya dan kaum pekerja dari negara terbelakang, maka kemajuan negara kapitalis tidak dapat dipertahankan Maka di situ dijelaskan bahwa ketika kapitalis tidak bisa menjalankan eksploitasinya dan merekrut buruh-buruh dari negara terbelakang, mereka akan menemui jatuhan sendiri atau kehancuran mereka sendiri. Lalu, cukup jelas bahwa pemikiran kaum kiri baru tentang imperialisme searah dengan pemikiran Lenin bahwa kesejahteraan negara yang tergantung pada ekspektasi pada negara terbelakang.